Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi, Kecamatan Setu, Desa Cibeneng. Kami menyapa teman-teman. Pagi ini hari libur ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, kemudian selamat menjalankan hobi masing-masing. Ada yang mancing, ada yang masak-masak, ada yang senam, ada yang berolahraga, ada yang bakar sampah, ada yang nyapu-nyapu gitu teman-teman. Tadi kita habis nyapu-nyapu ya, nyapu-nyapu, sedikit bersih-bersih dan bakar sampah. Oke, nah di depan saya sudah ada black sapote, kelihatan banget teman-teman ya, cantik sekali. Nah itu buahnya, nah segini kali teman-teman ya, ya seginilah. Wow, cantik sekali. Keren. Nah, kita mulai dari bawah dulu. Ini polybagnya 50, tapi sebenarnya tidak penuh ya. Paling 70% kali. Dan ini adalah sambungannya. Ini seperti biasa slidingnya dari biji, kemudian enteresnya diambil dari ranting atau pohon yang sudah pernah berbuah. Nah, kemudian tadi sempat waktu saya angkat, ini berat banget teman-teman. Jadi kemungkinan kandungan tanahnya cukup banyak. Apakah kemudian black sapote suka tanah? Nah, saya belum terlalu memahami atau familiar ya. Oke, dan saya termasuk terkagum-kagum dalam arti apa ya? Karena ternyata black sapote itu tuh mudah banget berbuah teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau strategi pertama itu dulu saya sering pangkas karena untuk membentuk ranting pohon. Nah, strategi kedua itu saya biarkan aja rantingnya, nggak saya pangkas. Dan hasilnya ternyata lebih cepat berbuah. Itu sudut pandang saya ya, karena kan hanya satu pengalaman, satu kegiatan, sehingga saya bisa menganalisa seperti itu. Ya, barangkali teman-teman juga punya pengalaman yang lain, silahkan sharing. Kita sharing aja teman-teman ya. Kita sharing aja. Kemudian kita mulai naik. Rindang, sangat rindang teman-teman. Seperti pohon durian ya. Jadi ada yang lurus, kemudian kanan kiri itu banyak sekali rantingnya. Cantik sekali ya. Nah, karakternya yang saya baca adalah dari tunas-tunas baru ini biasanya nanti akan muncul calon bunga. Nah, nanti mudah-mudahan ya, ini kan tunas-tunas baru biasanya muncul calon bunga teman-teman. Dan sudah terbukti satu ranting baru, mana tadi? Oh ini teman-teman nih. Tuh bunganya ada lagi teman-teman. Jadi memang karakteristiknya itu black sapote itu terap-terapan ya. Terap-terapan itu usianya itu kurang lebih 1 tahun baru bisa dipanen buahnya teman-teman. Tapi dengan kondisi seperti ini 3 bulan atau 4 bulan sekali, 3 bulan sekali kita bisa panen nanti ketika pohonnya udah stabil. Jadi nanti setahun bisa 4 kali panen. Misalkan Januari, Februari, Maret panen, Juni panen, kemudian Oktober panen, Desember panen lagi. Itu teman-teman, ini udah bibit yang sangat bagus dan harganya udah lumayan ya ini. Harganya udah lumayan, tingginya udah 1 meter lebih ya, 1 meter lebih. Oke. Ini kalau udah ditanam di pot maupun di tanah udah bagus banget teman-teman. Mau ditanam di tanah atau di pot oke. Nah, kemudian pertanyaannya kemarin tuh selalu nanya pupuknya apa. Serius kita hanya pakai kotoran hewan aja, jadi tanah, sekam, kohe, dan tanahnya cukup banyak ini kandungan tanahnya ya teman-teman ya. Lalu kemudian tidak ada hal-hal lain sih, berarti memang faktor bibit itu pengaruhnya sangat besar dalam proses perkembangan sebuah tanaman. Apalagi dengan masih di polybag pendek bisa berbuah seperti ini tuh luar biasa ya. Tuh itu ada tampilan juga tuh pot-potnya di sana di ujung, kemudian sebelah kanan tuh ada pot-potnya juga teman-teman ya. Setidaknya saya berusaha untuk memperindah ruang publik ya, ruang lingkungan sekitar rumah. Ya banyak ini juga sih, misalkan daun rontok itu juga mesti harus saya perhatikan. Nah tadi barusan saya nyiram ya 5 pot sejauh 30 meter, kemudian 4 pot sejauh
50 meter lah, lumayan lah jalan-jalan pagi. Oke, demikian teman-teman mengenai black sapote, ternyata buahnya cukup besar. Selamat menanam. Yang mau ke lokasi silahkan ya, saya stay di rumah ya mumpung hari libur ini. Di Desa Rawa, di Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nomor WA ada di deskripsi channel, ada juga di Google Maps Kebun Zuhdan, ada juga di Facebook Kebun Zuhdan, ada juga di Instagram Kebun Zuhdan, ada juga di TikTok Kebun Zuhdan. Oke, selamat menanam, menyalurkan hobi masing-masing, dan teman-teman meskipun tidak punya lahan, kita bisa nanam di pot. Jangankan di pot, di polybag saja bisa berbuah, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kemarin kan memang ada juga yang minta sepil. Nah ini udah saya sepil, kemarin sore udah saya sepil ya, atau kemarin malam. Yang pendek juga udah buahnya ada 3. Nah ini besar buahnya ada 1. Gitu teman-teman. Resep sih kalau sekedar beli buah mah kita bisa lah beli toko buah. Tapi kalau hasil nanam sendiri tuh rasanya nikmat banget. Oke, selamat berlibur.